Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, adik-adik dan bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah kebaikan, untuk terus melakukan amal saleh. Dan lagi-lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya bahwa amal saleh yang bisa kita lakukan, amal saleh yang bisa kita kerjakan, itu semua atas izin Allah, atas hidayah dari Allah, atas taufik dari Allah. Maka dari itu kita perlu untuk mensyukuri hidayah, taufik serta rahmat dari Allah. Dan merupakan nikmat yang terbesar kita dilahirkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi Muslim. Dan nikmat yang besar pula kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk terus datang bisa menghadiri kajian agama. Kajian di mana dibahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Kehidupan kita di dunia tidaklah selamanya. Kehidupan kita di dunia terbatas. Kehidupan yang sebenarnya ketika kita berada di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis ditekankan bahwa umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu bonus. Yang banyak itu meninggal usianya 60 atau 70 tahun. Itu ada hadisnya. Oleh karena itu, kita tidak tahu umur kita kapan akan dicabut oleh Allah. Tidak selalu harus umur 60, tidak selalu harus umur 70. Kita banyak melihat anak kecil pun meninggal. Ada yang beberapa hari dilahirkan meninggal. Ada yang baru sekolah SD meninggal. Artinya nyawa ini tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan umur ini terbatas dan kita tidak tahu, maka persiapannya itu setiap saat.
Karena setiap saat kita bisa dipanggil sama Allah. Bisa ketika pas kajian, bisa ketika pas main, bisa ketika pas tidur, kita tidak tahu. Makanya adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita berusaha dalam keseharian kita itu selalu kaitkan Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita selalu kaitkan ibadah. Misal, makan. Makan ini hal yang mubah. Namun jika kita kaitkan dengan amal ibadah menjadi pahala. Kita niatkan, ya Allah, saya makan agar saya bisa semangat lagi beribadah, agar saya bisa semangat lagi sholat. Disitulah makan itu menjadi ibadah. Misal main bola atau tapak suci yang biasa kalian lakukan di sore hari. Niatkan untuk olahraga yang mana ketika kita berolahraga, badan kita semakin fit untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Sehingga aktivitas kita dalam keseharian kita semuanya itu ibadah. Sehingga dengan hal tersebut, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal dan semua aktivitas itu diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan untuk ibadah, kita berharap pekerjaan itu menjadi pekerjaan penutup kita sehingga kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, misal kerja, berangkat kerja, jangan hanya diniatkan untuk cari dunia. Jangan hanya diniatkan untuk cari uang, tapi niatkan dalam hati untuk apa? Menafkahi keluarga. Dan kembalinya ibadah lagi. Dan semua keseharian kita usahakan kaitkan dengan ibadah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang mau mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita malam hari ini yaitu tema yang lalu, tapi ini bagian keduanya, yaitu kesalahan-kesalahan lisan yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Namun sebelum masuk ke tema ini, ana sedikit ingin mengingatkan kepada semuanya, termasuk diri ana pribadi. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Rajab. Bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah." Sesungguhnya bagi Allah, di sisi Allah, jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan itu sudah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan hitungan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Allah melanjutkan, "Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Itu adalah ketetapan Allah, agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Di hadis juga disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12." Satu tahun itu bilangan bulannya ada 12. Dari Muharram ke Dzulhijjah ada 12, ya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 yang haram. Thalathatun mutawaliyatun. Yang 3 bulan berurutan. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Thalathatun mutawaliyatun. Berurutan.
ngumpul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ada satu bulan haram yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, apa yang dimaksud bulan haram adik-adik semuanya? Kata Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah tadi, beliau mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, artinya apa? Fi kullihinna. Di semua bulan perbuatan dosa apapun tetap dianggap dosa. Thumma khassa min dzalika 4 ashhur faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihin. Akan tetapi Allah pilih 4 bulan, yaitu 4 bulan tadi sebagai 4 haram, di mana perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan ini menjadi besar. Anggap misal mencuri itu dosa adik-adik semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dilakukan di bulan apapun tetap dosa. Tapi jika dilakukan di bulan haram, di antaranya bulan Rajab mencurinya, maka itu menjadi dosa besar. Ya, itu yang dimaksud dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal saleh yang kita lakukan di bulan lain dengan bulan haram berbeda pahalanya. Berpuasa yang dilakukan di bulan haram pahalanya lebih besar daripada berpuasa di bulan yang lain. Walaupun di bulan lain juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Allah memilih 4 bulan ini sebagai bulan yang dimuliakan. Dan tidak hanya waktu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, bukan hanya waktu yang diharamkan, yang dimuliakan. Ada juga tempat. Misalnya apa? Makkah, Madinah. Di situ namanya Baitul Haram. Baitullahil Haram. Maksudnya apa? Itu tempat dimuliakan sama Allah. Kita mencuri di tempat haram, di Baitul Haram, dengan mencuri di Gumuk Dempet, porsi dosanya berbeda. Walaupun dosanya tetap ada. Mencuri di sini sandal misalnya. Nauzubillah, cuma contoh. Mencuri di sini dan di Masjidil Haram, dosanya beda. Kenapa? Karena tempatnya dimuliakan. Maka dari itu firman Allah menekankan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya berbuat zalim apa? Berbuat zalim maksudnya adalah semua perbuatan maksiat yang kita lakukan itu sejatinya kita sedang menzalimi diri kita, adik-adik semuanya. Kita mencuri di dunia. Walaupun mungkin kita berasa itu mendapatkan faedah mencuri motor misalnya. Dia senang dapat motor misalnya. Itu sejatinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia sudah tahu hukumnya itu haram, dilakukan dan pasti akan dapat siksa di akhirat nanti. Tapi masih dilakukan, berarti dia itu menzalimi diri sendiri. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Rajab tidak ada amalan-amalan khusus. Puasa Rajab tidak ada. Atau amalan apapun yang kaitannya dengan Rajab tidak ada. Nabi hanya menganjurkan kita, Islam hanya menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah yang sudah ada. Memperbanyak puasa Senin Kamis, atau kalau bisa puasa Daud di bulan Rajab, membaca Qur'annya tambah banyak, sholat tahajudnya tambah banyak, sholat duhanya juga. Itu yang dimaksudkan. Kenapa? Supaya pahala yang didapatkan besar.
Karena kita sedang berada di bulan haram. Itu sebagai mukaddimah, pengingat untuk kita semuanya bahwa kita sekarang sudah masuk ke dalam bulan Rajab dan artinya Ramadan sudah mulai dekat. Dan kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan yang mulia ini. Dan hati yang bersih, keimanan yang baik di hati, mendengar kata Ramadan sudah dekat, dia akan senang. Jadi jika kita mendengar bulan Ramadan qarib, Ramadan dekat tapi tidak bahagia, ini ada sesuatu. Hati yang bersih, hati yang masih fitrah, ketika mendengar Ramadan dekat, dia akan bahagia. Karena menemukan di dalam bulan Ramadan itu keagungan-keagungan yang luar biasa. Baik, kaum muslimin, kita lanjutkan ke pembahasan kita terkait dengan dosa-dosa lisan. Kesalahan-kesalahan lisan di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada 5. Semoga masih ingat. Ada berapa? 5. Coba Ustaz tanya. Fauzan, sebutkan 1 dari 5 kesalahan lisan yang sempat dibahas waktu itu. Menzalimi orang lain, hampir benar. Adil, mada? Sebutkan. Menambah-nambahkan perkataan, betul? Ya. Jadi saya sebutkan di antaranya kita sudah membahas berkata sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ada ghibah waktu itu. Ada juga tenggelam dalam perkataan yang tidak baik. Ada juga fudulul kalam, ketika ngomong dilebih-lebihkan. Dan seterusnya ada 5 hal yang sudah kita bahas. Kalian baca lagi catatannya nanti. Yang selanjutnya, di antara dosa yang bisa dilakukan oleh lisan adalah namimah. Apa? Namimah. Nah, apa arti dari namimah ini? Apa makna dari namimah ini? Banyak orang yang mengatakan ringkasnya itu namimah adalah mengadu domba. Tapi makna namimah sebenarnya lebih dalam daripada itu. Ya. Nabi SAW menjelaskan tentang makna namimah ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum mal adhu?" Maukah kalian aku jelaskan apa itu adhu? Lalu Nabi mengatakan, hiyan namimatu alqalatu bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Dan namimah adalah perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Jadi namimah itu adalah melakukan perbuatan dengan lisan kita bertujuan untuk merusak hubungan orang. Itu namimah. Dan ini diperjelas oleh Al-Imam Nawawi. Beliau berkata, qala al-ulama, para ulama mengatakan, an-namimah, namimah itu naqlul kalamin nasi ba'dihim ila ba'd. Namimah adalah membawa perkataan sebagian manusia kepada sebagian yang lain, ala jihatil ifsadi bainahum, untuk merusak hubungan mereka. Ya, untuk apa? Merusak hubungan. Misal ada si A dan si B, dua-duanya ini berteman baik, dan si C tidak suka melihat hubungan baik itu. Lalu si C mengatakan kepada si A perkataan yang membuat si A itu benci kepada si B. Misal, wahai si A, tadi si B bilang kalau kamu itu orangnya suka mencuri, suka begini, kamu dijelek-jelekkan di depan orang-orang. Dengan tujuan apa? Agar si A benci kepada si B. Ini adalah namimah. Adik-adik semuanya.
Dan namimah ini termasuk dosa besar. Namimah ini termasuk dosa besar. Namimah itu terkadang mengumpulkan dua dosa besar. Pertama ghibah, yang kedua namimah. Maksudnya apa? Terkadang yang disampaikan memang benar. Sesuatu si A atau si B tadi menyampaikan perkataan yang menjelekkan si A. Dan itu benar. Ketika si C menyampaikan kepada si A perkataan yang benar tadi, itu namanya ghibah. Sesuatu yang harusnya tidak boleh disampaikan, yang membuat seseorang bakal sakit hati, itu ghibah, menjelekkan. Plus namimah, sehingga dosanya menjadi besar. Maka kita perlu untuk menghindari semacam ini. Dan terkadang tidak selalu tentang individu. Terkadang ini terjadi di sebuah kelompok. Kita tahu di Indonesia banyak organisasi. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada dan sebagainya banyak. Ada Al-Irsyad dan sebagainya. Banyak kelompok-kelompok besar. Kelompok-kelompok Islam besar. Nah, di sini terkadang terjadi tindakan namimah. Ada orang yang tidak ingin melihat kedamaian, ketentraman, kenyamanan yang terjadi antar organisasi Islam. Sehingga dibuatlah ucapan-ucapan yang mengadu domba. Dengan tujuan apa? Agar organisasi yang ini membenci organisasi yang ini. Agar organisasi yang ini membenci organisasi ini. Sehingga dengan tujuan mengadu domba. Oh, Muhammadiyah itu begini. Yang satu NU begini. Sehingga keharmonisan yang awalnya terjadi menjadi pecah. Dan terkadang sampai tidak mau mengucapkan salam. Ini dampak dari apa? Dampak dari namimah, adu domba. Dan kita perlu untuk menjaga diri dari hal-hal semacam ini. Dan ini merupakan dosa yang besar. Maka kita perlu menghindari dosa namimah. Dan pelaku namimah ini mendapatkan ancaman dari Rasul SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannata namam. Pelaku namimah tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam. Pelaku namimah tidak masuk surga. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan ini, ya. Dan dampak dari namimah ini luar biasa, Bapak sekalian. Namimah ini bisa merusak hubungan persahabatan. Namimah ini bisa merusak hubungan suami istri. Namimah ini bisa merusak hubungan saudara. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang tidak suka melihat orang lain berhubungan baik. Saudaranya kompak, ada yang iri, akhirnya dihasut, diadu domba, sehingga antar saudara menjadi bertengkar. Ada tetangga yang akur, rukun, damai. Ada tetangganya yang satu nggak terima, ini kok damai aja ini. Akhirnya apa? Diadu domba. Kata si anu begini, kamu begini. Akhirnya apa? Antar tetangga tidak saling sapa. Gara-gara apa? Namimah. Maka kita perlu berhati-hati dengan dosa yang satu ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa namimah sering, bahkan banyak orang yang menyepelekan, menganggap dosa ini sebagai dosa yang sangat remeh dan rendah. Banyak terjadi. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, masih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas bercerita, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinati awil Makkah. Suatu ketika Nabi sedang jalan-jalan
Nabi juga bisa jalan-jalan. Suatu ketika Nabi pernah jalan-jalan melalui atau melewati perkebunan di Makkah atau di Madinah. Jalan. Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Lalu Nabi mendengar, dan kebetulan di kebun itu ada kuburannya. Terkadang kan kita di desa, terkadang yang punya kebun sendiri ada kuburan keluarganya. Nah ini kebetulan di kebun tersebut ada kuburannya, 2. Ya. Yang terdengar, Nabi mendengar 2 suara manusia di dalam kubur yang sedang disiksa. Dan ini mukjizat dari Allah. Nabi bisa mendengar suara orang yang diadab di dalam kubur. Ini khusus Nabi, Bapak. Jangan sampai ada orang yang mengaku mendengarkan, ini bahaya. Ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan 2 orang yang sedang diadab di dalam kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. 2 orang itu tidak sedang diazab karena dosa yang susah untuk ditinggalkan. Artinya apa? 2-duanya itu disiksa karena dosa yang sebenarnya gampang untuk ditinggalkan. Dosa yang masih bisa gampang untuk ditinggalkan. Anggapan yang sulit seperti apa? Kita mendapati uang dalam koper 1 M, mau dikembalikan ke orangnya kan agak sulit. Bukan dosa itu. Atau bertemu dengan seperti kejadian Nabi Yusuf difitnah dengan wanita yang cantik misalnya. Itu jiwa susah untuk menghindari. Dan ini diazabnya bukan karena dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Ya. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang dilakukan salah satu dari dua orang itu, yang pertama adalah dia itu tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Ringan, tapi diazab di kuburan. Kenapa? Karena nggak jaga percikan air kencingnya. Dan terkadang agak heran, ada masjid-masjid yang menyediakan tempat kencing berdiri. Ini berpeluang ada percikan yang mengenai pakaian kita. Kita lihat yang disiksa karena apa? Ada percikan air kencing, tidak dijaga dirinya, tidak dijaga pakaiannya. Makanya ketika ana ada di masjid yang menyediakan tempat kencing berdiri, pasti saya pilihnya di kamar mandinya. Khawatir. Dan terkadang bahkan ada di sebuah masjid posisi embernya itu lurus dengan klosetnya. Lurus atau enggak, hanya batas sedikit, paling hanya beberapa senti. Dan ini ketika kita buang air besar atau buang air kecil, berpeluang percikan itu masuk ke dalam ember. Dan embernya kecil. Sehingga airnya itu tercampuri dengan najis. Maka kita perlu hati-hati. Ya, hal yang terkadang kita anggap remeh itu disiksa, membuat kita disiksa di kuburan. Dan ketika kita disiksa di kuburan, di akhirat juga akan disiksa. Itu manusia yang pertama, yaitu enggak jaga diri, ya, pakaian, kesucian dari percikan air kencingnya sendiri. Bahkan beberapa ulama itu, ya, ketika kencing, dia tidak segera bangkit, memastikan kencingnya keluar semua. Bahkan dengan apa? Supaya keluar semua. Kenapa? Ketika berdiri, khawatir ada yang keluar dari kemaluannya, terkena apa? Pakaiannya. Itu kehati-hatian. Kita dianjurkan untuk berhati-hati, ya. Di luar itu setelah hati-hati, ya, kita harap Allah mengampuni dosa kita. Dan yang kedua, yamshi bin namimah. Sedangkan yang satunya lagi disiksa di kuburan itu karena dia suka membawa namimah, melakukan namimah. Suka mengadu domba, suka sekali. Gak suka melihat orang itu damai.
Maunya tuh disuruh konflik terus. Maunya itu disuruh berantem. Ini orang harus berantem. Ini orang harus konflik. Ini orang harus nggak boleh damai. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis. Maka dari itu kita perlu berhati-hati. Bahkan dari hal-hal yang remeh sekalipun kita berusaha untuk meninggalkan. Kita tahu ada pelaku zina yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Ya. Ada yang seseorang yang masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing hingga meninggal. Terkadang kita menganggapnya remeh, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ketika seorang ulama mengatakan, ketika kita berbuat dosa, jangan lihat seberapa kecil dosa itu kita lakukan, tapi kepada siapa kita berdosa. Kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim." Surat apa? Ada yang tahu surat apa? Adil. Surat apa? Al-Qalam. Sahih. Al-Qalam ayat 10 sampai 12. Artinya apa? Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela dan suka menebar fitnah, menebar namimah. Ini peringatan dari Allah. Di antaranya apa? Jangan suka bersumpah, jangan mudah-mudahan bersumpah. Tidak baik. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit tallahi, dikit-dikit billahi. Semua yang remeh-remeh disumpahin. Wallahi aku lihat ikan cupang nih. Hal yang kecil disumpahin. Dan apa? Kita diperingatkan oleh Allah untuk tidak menjadi apa? Masya'im binamim. Keliling hanya untuk adu domba. Ya. Ada yang punya pekerjaan seperti itu, adik-adik semuanya. Dia suka berkunjung ke rumah-rumah hanya untuk menyampaikan kejelekan orang lain. Ada. Pernah dapat? Semoga aja enggak. Dan ini ada, Bapak Ibu sekalian. Datang, assalamualaikum. Awalnya masya Allah, gimana kabarnya? Sehat? Ya, lama-lama itu tadi di sana ditambah. Si A begini, si B begini, nanti pindah ke rumah satunya. Si C begini, sampaikan satu desa tahu semua. Gara-gara satu pengantar tadi, kurir namimah. Bukan kurir JNE atau JNT. Dan ketika kita mendapatkan tamu seperti itu, nasihati. Sudah. Jangan diteruskan. Jangan dibiarkan, malah kita asik nanti. Oh iya, yang mana rumahnya? Cari. Seharusnya apa? Dinasehati agar tidak dilanjutkan. Ini satu kampung terkadang sudah langsung kenal semua. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian terhadap dosa ini. Itu diantara apa? Dosa lisan yang selanjutnya yang nomor 6 adalah namimah. Ini baru namimah, baru lisan. Lisan aja dosanya banyak. Ini belum mata, belum hidung, belum tangan. Dan manusia ini, makanya kata Nabi Muhammad, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Nah ini lisan aja udah banyak dosanya, belum yang lain. Tapi dilanjutkan kata Nabi, wa khairu khata'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah segera bertaubat. Jadi kalau kita merasa misal aku pendosa, aku suka melakukan dosa, jangan diem. Setiap melakukan dosa, taubat. Kembali lagi taubat. Kembali lagi taubat. Memang manusiawi begitu, tapi jangan sampai punya niatan seperti itu. Melakukan lagi dengan niat, besok lagi. Taubat lagi, besok lagi, taubat lagi. Maksudnya apa? Berazam. Azam.
berusaha untuk tidak melakukan lagi. Seandainya terjadi lagi, taubat lagi. Taubat lagi. Yang selanjutnya, yang termasuk dosa lisan adalah suka berdebat kusir. Suka debat kusir. Debat yang tidak ada manfaatnya. Ya. Debat yang tidak ada manfaatnya. Tidak boleh. Jadi kayak saya harus terlihat lebih pintar dari yang lain. Saya bertanya misalnya, ketemu sama orang, apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Dia sudah tahu jawabannya, tapi ngetes untuk apa? Dialog, debat. Nah ini la faidata fi. Tidak ada gunanya. Nanti dijawab, enggak boleh, kan bukan mahram. Oh, enggak bisa, kata Rasulullah untuk debat. Enggak boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Janganlah engkau mendebat saudaramu. Janganlah engkau bercanda berlebihan dengan dia, dan janganlah engkau berjanji kepadanya dengan satu janji yang engkau akan selesai. Jadi poinnya apa? La tumari akhaka. Ini hadisnya lemah, cuma secara makna sahih. Dikuatkan dengan hadis yang lain. Jadi debat itu sebaiknya ditinggalkan jika tidak ada manfaatnya. Hadis lain sebagai penguat hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijal ilallahi aladdul khasan. Sesungguhnya orang yang paling dibenci, ingat, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat, yang lihai berdebatnya, pintar. Ya. Larangan ini berlaku untuk debat-debat yang tidak ada manfaatnya. Hanya untuk menjatuhkan lawan, hanya untuk agar lawan debat itu terlihat bodoh, agar orang melihat dirinya pintar misalnya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Dan akan menimbulkan permusuhan antar seseorang. Seseorang yang kalah debat pasti sakit hati. Ketika dia sakit hati, pasti bermusuhan. Dan Islam tidak suka permusuhan dan perpecahan. Maka dari itu tidak diperkenankan, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Walaupun kita benar terkadang. Jadi nggak harus selalu berdebat, walaupun kita benar. Walaupun kita benar, tidak selalu harus didebatin, tidak selalu harus dikomentari. Nah, Nabi SAW bersabda, ini walaupun kita mesti benar, tidak boleh untuk didebati. Kata Rasul SAW, Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Dijanjikan istana. Istananya bukan di sini, di surga. Istana di sini aja sudah megah, bagaimana dengan istana di surga? Maka hindari perdebatan. Tidak usah berdebat. Walaupun terkadang kita mendapati teman kita punya pendapat lain, jangan memaksakan diri, biarkan saja. Tidak semuanya harus dikomentari. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, jika perdebatan itu dalam rangka mencari sesuatu yang benar, jika dalam rangka mencari kebenaran dengan tetap menjaga adab dan akhlak dan sopan santun, maka ini hukumnya boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia, debatlah serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ingat, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan cara yang baik. Maka berdebat tidak bermasalah, tidak menjadi terlarang jika Jika mencari kebenaran dan dengan menjaga
adab. Dalilnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah dia dengan cara yang baik, dengan tetap menjaga etika, dengan tetap menjaga adab dalam berdebat. Ini yang dianjurkan dalam Islam. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan ahlul kitab pun, siapa ahlul kitab? Azam. Siapakah ahlul kitab? Yang dijuluki ahlul kitab siapa? Siapa itu? Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Itu dijuluki ahlul kitab dalam Al-Quran. Ya. Bukan karena mereka pintar baca kitabnya, bukan. Tapi kitabnya dirubah-rubah, makanya dianggap ahlul kitab, diubah-ubah sendiri. Bahkan dengan ahlul kitab, kita boleh berdebat dengan mereka. Yang kita tahu kan seperti siapa? Zakir Naik, Ahmad Dedat. Itu kan mendebat orang Nasrani dan Yahudi terkadang, dan agama-agama yang lain didebat. Dengan syarat boleh jika kita tahu kapasitas diri kita. Karena syubhat di luar sana banyak. Kalau kita nggak tahu kapasitas diri kita berdebat dengan orang, malah kita yang ikut. Maka lihat kapasitas diri kita bisa nggak mendebat. Lalu disyaratkan juga dengan cara yang baik. Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang baik. Maka pertama, berdebat itu sebaiknya ditinggalkan, kecuali pertama bermanfaat dan dengan cara yang baik untuk mencari kebenaran hukum dan semisalnya, dengan cara yang baik, walaupun dengan ahlul kitab, walaupun dengan Nasrani, berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi itu yang ketujuh dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan lisan. Masih banyak sebenarnya, ada beberapa poin ya, tentang kesalahan-kesalahan lisan. Ini baru 7. Jadi kalau mungkin dibentuk buku atau dikarang sebagai buku, mungkin bisa jadi khusus. Untuk apa? Untuk judulnya apa? Kesalahan-kesalahan lisan. Jadi buku. Nanti bikin, mungkin kalian kalau sudah bisa bikin buku, adik-adik semuanya mulai catat kesalahan-kesalahan lisan, karya Adil misalnya, karya Azam, kesalahan-kesalahan lisan. Nanti di buku selanjutnya, buku lanjutan, kesalahan-kesalahan mata, kesalahan-kesalahan mulut. Ini juga banyak. Kesalahan-kesalahan telinga. Banyak. Dan kaki pun juga bisa bersalah. Jangankan kaki, hati yang nggak bisa jalan juga bisa bersalah. Apa coba Fauzan, kesalahan hati itu apa? Kira-kira menurutmu hati bisa berdosa? Apa kesalahan dosanya hati? Menghina bukan amalan hati. Di antaranya kesalahan yang dilakukan hati itu apa? Suudzon, berprasangka buruk, pakainya perasaan. Rasa-rasanya ini nggak suka sama aku misalnya. Lihat raut wajahnya, hatinya berprasangka. Suudzon, sudah dosa hatinya. Berarti suudzon. Dan lain sebagainya. Ya, jadi adik-adik semuanya, sebagai penutup pesan untuk anak pribadi dan semuanya, mari kita berusaha untuk meninggalkan dosa sekecil apapun. Kita tahu manusia pasti pernah melakukan dosa, dan bahkan yang di depan pun demikian. Tapi kita berusaha untuk meninggalkan dosa itu, dan setiap kali kita melakukan dosa itu kita bertobat kepada Allah. Ingat, Nabi kita Muhammad itu istighfarnya itu 70 sampai 100 kali per hari. Itu yang diketahui.
Yang tidak diketahui, kita tidak tahu berapa kali Nabi SAW melakukan istighfar. Yang kita tahu di zikir pagi dan petang itu ada 100 kali istighfar. Nabi saja istighfar sampai 100, bagaimana yang bukan Nabi, yang orang biasa, ya seperti kita. Nabi istighfar, maka kita usahakan istighfar, ya. Dan zikir seperti itu ringan. Dalam diam astaghfirullah, lagi makan astaghfirullah, sambil belajar astaghfirullah, bisa. Sebagai azam kita, sebagai langkah kita, sebagai usaha kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan, dan yang sedikit semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.